Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Karuniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Saya merupakan mahasiswa pada prodi Geografi di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi vulkanisme pada PPL yang kedua di kelas 10-6 pada SMA Negeri 1 Pegandong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Siap anak-anak semuanya? Ya. Silakan bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita pada pertemuan siang hari ini akan melanjutkan materi dari yang kemarin, yaitu terkait materi litosfer. Kalau pertemuan kemarin kita belajar tentang lapisan-lapisan permukaan bumi, kita sekarang akan belajar tentang materi vulkanisme. Ya, jadi materi vulkanisme akan kita pelajari pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai, ada sedikit kata-kata motivasi seperti biasa yang akan saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Ya, coba perhatikan ke depan. Terdapat dua buah garis yang ada di depan yang memiliki sama panjang. Ya, terdapat dua buah garis di depan yang memiliki sama panjang. Bagaimana menjadikan dua garis tersebut menjadi berbeda? Di papan tulis ada dua buah garis yang sama panjang. Bagaimana cara menjadikan dua buah garis tersebut menjadi berbeda? Adakah yang bisa menjawab? Bisa? Bagaimana caranya? Dengan cara Jeffrey bisa? Apa yang dilakukan supaya dua garis ini menjadi berbeda? Dihapus? Yang atas atau yang bawah? Atas bisa, bawah bisa. Kita coba hapus yang atas. Betul? Dari tindakan ini memang betul. Salah satunya dengan menghapus sebagian garis yang ada di atas, maka akan menjadi berbeda. Namun dengan menghapus itu kita berarti menghilangkan. Apa? Menghilangkan dari sebagian garis ini. Maka yang paling tepat adalah jika ada dua buah garis yang sama, maka kita bisa menambahkannya. Konteksnya sama, garisnya menjadi pendek dan panjang, namun artinya yang berbeda. Seperti halnya ada dua buah orang yang sama baiknya. Kita tidak perlu mengungkit-ungkit kejelekannya.
Ya. Namun bagaimana supaya dua orang ini sama menjadi berbeda? Kita harus menambah terus kebaikan. Sama halnya dua garis itu. Dua garis yang sama kita tidak perlu menghapusnya, tapi kita perlu menambahkan untuk berbeda. Kita lanjutkan kalau begitu. Masuk ke materi vulkanisme, ya. Sambil mengingat materi yang kemarin. Vulkanisme. Kenapa sih di Indonesia banyak sekali terjadi letusan gunung api? Karena ayo, banyak gunung yang aktif. Kenapa bisa terjadi banyak gunung berapi yang aktif? Karena Indonesia berada pada cincin api Pasifik atau dunia. Betul sekali, ya. Jadi betul sekali karena Indonesia merupakan kawasan Asia yang memiliki cincin api dunia. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dengan adanya kawasan itu menjadikan Indonesia lebih banyak memiliki gunung api. Gunung api yang aktif maka dia akan berpotensi meletus dan menjadikan kawasan Indonesia rawan terhadap bencana letusan gunung api. Jadi itu adalah materi kita sebelumnya. Nah, apakah ada kaitannya dengan tenaga endogen yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin? Ada tidak? Ada, betul. Kenapa? Karena aktivitas gunung api berada di dalam perut bumi. Di mana kemarin sudah kita bahas, di dalam bumi terdapat lapisan-lapisan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dari situlah tenaga endogen berperan penting terhadap letusan gunung api. Tentang materi vulkanisme. Bisa dilihat di papan tulis. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama, apa itu gunung api? Ada 6 materi. Yang kedua adalah jenis-jenis dan karakteristik gunung api. Kemudian yang ketiga, bentuk dan contoh gunung api di kawasan Indonesia. Yang keempat, penyebab letusan gunung api. Yang kelima, hubungan letusan gunung api dengan tenaga endogen. Dan yang keenam, bentuk mitigasi bencana gunung api. Dari materi yang akan kita bahas, nanti akan ada kegiatan diskusi yang harus kalian laksanakan. Kemudian kalian untuk mengisi tugas yang ada di dalam LKPD bisa untuk berdiskusi menggunakan gawai kalian atau handphone kalian, kemudian membuat LKPD-nya dan mempresentasikan ke depan untuk dijelaskan dengan teman-teman sekalian. Ya, baik, kita lanjut materi yang pertama. Apa sih gunung api? Gunung api merupakan lubang pepundang atau rekahan dalam kerak bumi terdapat keluarnya cairan magma atau gas yang lainnya ke dalam permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya membentuk sebuah kerucut. Jadi gunung api yang aktif di Indonesia di dalam perut buminya memiliki sebuah material yang sangat banyak, tentunya suhunya sangat panas. Isinya apa saja? Isinya adalah magma. Magma atau lava? Ayo, magma atau lava? Magma. Jadi magma dan lava itu berbeda. Ketika di dalam perut
maka dia disebut dengan magma. Kemudian di dalam aktivitas erupsi gunung api tersebut tadi sudah sedikit kita jelaskan dipengaruhi oleh tenaga endogen yang ada di dalam perut bumi. Dari situlah semua aktivitasnya muncul, baik erupsi secara sebagian atau erupsi secara penuh. Maksudnya bagaimana? Secara sebagian adalah mungkin hanya timbul rekahan saja. Kalau timbul rekahan maka akan bocor, hanya keluar sedikit gas ataupun lava pijar, belum sampai meletus. Atau bahkan keluar letusan yang sangat eksplosif, ya, dia akan meletus, menghembuskan seluruh isi perutnya. Apa saja yang akan keluar, baik awan panas ataupun bisa disebut pedus gembel, pasir, batu, lava, dan masih material yang lainnya itu akan keluar dari dalam perut bumi. Jadi itu adalah letusan gunung api. Berikutnya, letusan gunung api merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ya, jadi keluarnya aktivitas vulkanisme itu dipengaruhi juga oleh tekanan yang ada di dalamnya. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tekanan yang ada di dalam perut bumi yang berisi tadi material itu apabila memiliki tekanan yang tinggi, dia akan meletus dan keluar semua isi yang ada di dalam perut bumi. Lalu pengertian magma apa sih? Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni lebih dari 1000 derajat Celcius. Seberapa panasnya magma itu? 1000 derajat Celcius. Kalau kita merebus air, suhu puncaknya berapa? 100 derajat, betul. Titik didih air 100 derajat Celcius sudah sebegitu panasnya. Kalau titik didihnya 100, maka upahnya adalah di bawah ke 100. Sedangkan magma adalah lebih dari 1000 derajat Celcius. Berapa ratus kalinya? Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut dengan lava. Nah, ini beda tadi. Lava dan magma ternyata berbeda. Suhu lava yang dikeluarkan mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ternyata lava yang keluar dari dalam perut bumi sudah memiliki suhu yang menurun ketimbang suhu aslinya atau magma yang baru saja keluar di dalam perut bumi. Jadi berbeda, ya. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sejauh 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai radius 90 km. Ternyata letusan dari gunung api, abunya dan juga batu bisa menyembur 18 km atau lebih. Semakin tinggi gunungnya, otomatis hempasan dari abu ataupun debunya juga semakin jauh. Betul sekali. Kalau semakin jauh, otomatis juga tekanan yang ada di dalam perut bumi juga semakin besar. Nah, itu korelasi antara tenaga endogen yang sudah kita bahas. Jadi semuanya itu saling berkorelasi terkait dengan aktivitas letusan gunung. Ini adalah sebuah video dari letusan gunung api yang permasalahannya harus kalian pahami dari
sesi diskusi. Seperti biasa, kalian berhitung mulai 1 sampai dengan 6. Ya, nanti kelompoknya seperti nomor yang sudah kalian sebutkan. Nanti duduk berkelompok, kemudian kita diskusi dengan video yang baru. Silakan dimulai dari kelompok yang pertama, absen nomor 1 sampai 6. Silakan. Silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bebas. Yang penting kita kelompok. Lalu satu mana? Setiap kelompok sudah pada beri lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisa kejadian vulkanisme di sekitar kita. Seperti tadi ada sebuah problem kalian menganalisa. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa bentuk mitigasi bencana. Mitigasi itu apa? Adalah bentuk penanganan bencana. Yang ketiga, memahami dan menyebutkan karakteristik dari gunung api tersebut. Dan yang keempat, mempresentasikan ke dalam kelas. Kasus yang pertama, banyak warga yang belum terevakuasi dalam bencana letusan Gunung Merapi. Yang kedua, kasusnya beberapa pendaki Gunung Merapi menjadi korban dalam letusan gunung api tersebut. Jelaskan bagaimana upaya mitigasi dalam menanggulangi bencana tersebut sesuai tindakan pencegahan bencana letusan Merapi. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, boleh browsing bagaimana mitigasi mengatasi letusan tadi. Misalnya ini adalah mahasiswa yang menjadi korban Merapi. Merapi berlaku bersih. Ini kemarin minggu terjadi mulai jam 8 pagi sampai dengan siang dan sore hari. Sampai di Merapi, Jawa Tengah. Gimana? Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai presentasinya. Kelompok yang kalian bisa tunjuk untuk membacakan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu kita sambung dengan materi kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan bagaimana upaya mitigasi dalam menanggulangi bencana tersebut sesuai dengan tindakan pencegahan bencana letusan gunung api. Tindakan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang atau pemerintah meliputi 1. Pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif. 2. Pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, peta zona risiko bahaya gunung api, serta peta pendukung lainnya seperti peta
penelitian biologi gunung api. 3. Melakukan bimbingan dan penyebarluasan informasi gunung api kepada masyarakat. 4. Penyelidikan dan penelitian biologi, biofisika, dan biokimia gunung api. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 semuanya. Selanjutnya jawaban kelompok pojok. Ayo, kelompok 5 siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar kami dari kelompok 5 akan hasil diskusi kami. Jelaskan bagaimana upaya mungkin dalam melakukan bencana tersebut sesuai dengan tindakan pencegahan bencana letusan gunung. 1. Meningkatkan pemantauan dan pengamatan yang didukung dengan penambahan peralatan yang lebih memadai. 5. Memberikan sarana pengelolaan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, terima kasih kelompok 5, kita beri tepuk tangan. Kelompok 5, perhatikan. Tadi menyebutkan salah satu upayanya adalah mengatasi bencana itu dengan cara membuat wilayahnya menjadi lebih terarah sesuai dengan kondisi yang ada. Salah berikutnya perhatikan, bisa pada ke depan melihat materi terkait vulkanisme berikutnya. Kali ini kita akan membahas vulkanisme atau gunung berapi. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan dalam bumi menuju ke atas, baik sampai maupun tidak sampai ke permukaan bumi. Karena itu vulkanisme dibagi dua, intrusi magma dan ekstrusi atau erupsi magma. Nah, ini sama dengan yang tadi, di mana vulkanisme adalah pergerakan magma dari dalam bumi menuju atas, baik maupun tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma adalah proses pergerakan magma di dalam bumi tidak sampai keluar permukaan bumi. Retakan yang bentuknya linear atau memanjang. Ini contohnya di Islandia. Yang kedua, erupsi areal jika magma keluar melalui lubang yang sangat luas dan membentuk suatu area atau kawasan yang luas. Contohnya di Yellowstone National Park yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah erupsi sentral jika magma keluar melalui pipa kawah yang berada pada satu titik tertentu. Nah, dari 3 jenis erupsi ini, yang paling sering atau banyak di Indonesia yang mana? Betul, yaitu yang erupsi sentral, di mana magma keluar melalui pipa kawah pada satu titik lokasi atau diagrema. Diagrema itu adalah selang dari dalam perut bumi sebagai saluran keluarnya magma yang keluar menjadi lava. Dari materi gunung api, adakah yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana dampaknya letusan gunung api terhadap aktivitas pasca terjadinya gunung berapi terhadap aktivitas manusia? Akibat gunung api itu yang pertama, 1, menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, menimbulkan korban material. Berikutnya, adakah yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Teman-teman juga ada yang bertanya, apakah letusan gunung berapi bisa ditanggulangi? Bisa. Salah satunya adalah membuat
dalam presentasi membuat peta rawan bencana. Dalam pertemuan ini, Pak Indra simpulkan yang namanya letusan gunung api memberikan dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana caranya kita melihat bencana tersebut. Yang kedua, letusan gunung api bisa kita pantau melalui lembaga-lembaga terkait yang membidangi dari aktivitas gunung berapi. Dan yang ketiga, kita sebagai warga masyarakat harus tetap mengikuti perintah dari petugas terkait dalam penanganan bencana. Jangan semaunya sendiri, jangan sampai ya. Sampai sini paham ya?